bagaimana cara mengatasi greenflation. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Apa sebenarnya yang dimaksud green inflation atau inflasi hijau yang ditanyakan Gibran Rakabuming Raka calon wakil presiden dari Paslon 2 kepada calon wakil presiden dari Paslon 3 Mahfud MD dalam debat keempat calon presiden dan wakil presiden 2024. Dikutip dari laman globalbridges-forum.org, inilah yang dimaksud dengan green inflation atau inflasi hijau. Selama sekitar 400 tahun, inflasi dipahami sebagai kenaikan harga. Namun, perlu dicatat bahwa inflasi adalah istilah yang lebih tepat dalam kasus ini, karena inflasi berasal dari kenaikan biaya. Oleh karena itu, inflasi hijau sebenarnya adalah inflasi di mana terjadi kekurangan konsumsi atau kenaikan harga bahan bakar fosil. Inflasi hanya terjadi ketika masalah uang itu sendiri menjadi masalah. Dalam konteks ini, terdapat peringatan akan adanya spiral harga upah harga, yang mana merupakan penggabungan berbagai faktor, misalnya guncangan eksogen yang disebabkan oleh situasi geopolitik dan juga masalah rantai pasokan dan semikonduktor saat ini, akan mengakibatkan inflasi yang akan diperkuat oleh harga energi dan di masa depan didorong oleh harga CO2. Namun, untuk mencapai netralitas iklim yang ditargetkan pada tahun 2045 di Jerman, jelas pula bahwa penggunaan sumber energi fosil dan konsumsi CO2 harus menjadi lebih mahal. Secara khusus, penetapan harga CO2 mempunyai dampak yang luas, karena mempengaruhi produksi dan konsumsi. Untuk mempercepat jalan menuju netralitas iklim di Jerman, dampak harga harus kuat, terutama pada tahap awal, dan perubahan harga relatif yang mengorbankan sumber energi fosil dan produk terkait emisi harus diterima, hanya pada saat itulah perubahan perilaku yang signifikan dapat dimulai. Namun, kita harus mempertimbangkan efek kuantitas. Perbandingan dengan kenaikan harga minyak pada tahun 1970-an adalah tepat, karena minyak dan CO2 mempunyai dampak yang sama dalam hal tingkat harga relatif. Seiring dengan transisi energi, saat ini terjadi peningkatan penuaan dalam populasi, yang berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan. Dengan latar belakang penurunan potensi angkatan kerja dan peningkatan rasio ketergantungan hari tua, terdapat peringatan akan berkurangnya volume sumber daya yang dapat dibelanjakan. Namun, sulit untuk menemukan jawaban atas gejolak demografi ini, meski krisis tersebut sebenarnya cukup bisa diprediksi. Penurunan angkatan kerja juga dapat menyebabkan serikat pekerja mampu mendorong kenaikan upah untuk kelompok tertentu. Untuk menjaga angkatan kerja tetap konstan hingga tahun 2030, beberapa usulan dibuat untuk memobilisasi angkatan kerja, meningkatkan jam kerja mingguan, menghapuskan pemisahan pasangan, memperkenalkan sekolah sepanjang hari, dan lain-lain.